Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mahesa Nugroho. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 4.44.21.1.007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan software ACL pada mata kuliah Audit EDP. Di video ini kita akan fokus terhadap tata cara penggunaan software ACL berdasarkan modul ACL in Practice, khususnya chapter 3. Mari kita mulai. Baik, seperti yang kita ketahui pada chapter 3 setup your project. Jadi kita akan membuat project dan menambahkan data-data yang sudah ada dari sampel data files yang sudah kita miliki sebelumnya. Di chapter ini kita mengetahui kalau kita akan dapat memanage sebuah project di ACL, mengimpor file ke project yang kita akan buat ke depannya, dan yang terakhir cek dan verifikasi data dari yang kita impor sebelumnya. Baik, kita akan memulainya. Start your project in ACL. Jadi target di sini kita akan membuat sebuah project di ACL. Langsung saja select file, new project. Di ACL, di tampilan welcome to ACL seperti ini, langsung saja di bagian pojok kiri, file, new, project. Langsung kita akan menyimpannya di sampel data files yang sudah kita punya sebelumnya dengan nama ACL tutorial metafor. Langsung muncul data definition wizard. Ini kita akan menggunakannya untuk mengimpor beberapa data-data yang sudah ada sebelumnya di sampel data files dan akan menjadikannya sebagai tabel yang akan digunakan ke depannya. Next, kita akan lanjut ke import your data files as table. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan mengimpor data-data yang sudah ada dari sampel data file sebagai tabel. Ada beberapa data yang akan kita masukkan dan itu berbeda-beda fungsinya. Maka dari itu kita akan memulainya satu persatu. Mulai dari import, kita akan mengimpor credit cards metafor worksheet. Lalu dari data definition wizard yang sudah muncul di layar, seperti yang teman-teman lihat di sini, muncul di bagian tengah data definition wizard. Klik next. Di sini kita akan memilih disk karena your file is on disk. Jadi ada di penyimpanan laptop, PC atau desktop teman-teman semuanya, gunakan device apa saja. Yang penting penggunaan ACL ini kita akan membaca data yang ada di disk, mungkin seperti local disk atau yang lainnya. Next saja. Kita akan mencari apa yang diperlukan pertama tadi. Yap, credit card metafor .xls worksheetnya. Kita cari di sini ada credit card metafor.xls. Kita open atau buka bahasa Indonesianya. Di sini ada pilihan IBM atau PC. Di sini kita akan menggunakan PC karena software ini juga teman-teman pasti sekarang di tahun 2024 sekarang pasti sudah menggunakan PC atau laptop masing-masing. Maka dan IBM itu sekedar fun fact saja, itu adalah mungkin komputer zaman dulu sebelum adanya personal komputer. Kita langsung pilih aja yang PC. Next. The wizard has analyzed that file you selected and classified it as one. Ya, pada intinya di sini kita akan memilih data, tipe data yang kita sudah buka sebelumnya itu termasuk data yang mana. .xls worksheet yang pasti itu file Excel, jadi kita akan langsung memilih Excel file. Dan kebetulan sudah terpilih dari awal, maka kita akan langsung next. Langsung kita masuk di sini, select the Excel worksheet or name range. Langsung saja, karena ini sudah ada corp credit card, sudah sesuai dengan apa yang kita pilih. Lalu next. Next, di sini kita akan menyimpan data file yang sudah kita impor untuk digunakan di ACL ke depannya. Di sini kita akan menyimpannya dengan nama yang sama, credit card metaphors. Sama, ya betul. Langsung kita simpan.
Oke, di sini diperlihatkan beberapa detail-detailnya, field dan yang diperlukan, yang akan dimunculkan nanti di bagian tabel credit card Metaphor. Langsung saja, karena belum ada perubahan yang semestinya, maka finish. Dengan nama yang sama, kita akan membuatnya credit card Metaphor sudah muncul, langsung oke saja. Muncullah bagaimana tadi dari worksheet credit card Metaphor yang ada di folder sampel data files bisa kita deteksi dan gunakan untuk di project ACL tutorial Metaphor. Sampai di sini bisa. Kalau mungkin terlalu cepat atau apa, silakan diulangi kembali videonya dan kita akan langsung next. Di data yang kedua yaitu trans.april. Ini sama karena ini masih dengan format XLS, yaitu formatnya Excel, jadi kita langsung saja. Kalau tadi kan dari kita membuat sebuah ACL, project ACL, langsung muncul tuh data definition wizard. Nah, bagaimana tuh untuk memunculkan kembali? Karena kita akan menambahkan tabel baru. Langsung saja kita ke file pojok kiri, langsung new tabel. Bukan project lagi karena kita sudah membuat project, kita akan membuka tabel baru karena itu tabel baru, new table. Kita kembali lagi ke data definition wizard. Langsung saja kita ke this, pilih. Kita akan memilih yang kita perlukan tadi apa? Ya, trans_april. Trans_april kita cari di bawah. Ini kita menemukan trans_april. Langsung saja kita buka. PC sama. Karena ini tadi juga masih Excel. Sama-sama Excel, kita langsung next saja. Next lagi. Kita akan menyimpannya dengan format file karena digunakan untuk project kedepannya, sama namanya trans_april. Langsung simpan saja. Belum ada perubahan semestinya, kita finish saja langsung. Dan kita akan membuat tabelnya dengan nama yang sama, trans_april. Muncullah data-data yang dari Excel trans_april. Baik, kita akan melanjutkan ke data selanjutnya, yaitu import the unacceptable codes. Di sini data yang akan kita ambil itu bukan dari Excel karena berbeda. Ini dengan format txt, tapi kita akan tetap mengimportnya ke dalam project ACL. Langsung saja kita ke select file, new table. Dengan sama this kita cari tadi namanya unacceptable codes. Mana ini unacceptable codes, langsung buka. Tetap sama PC. Di sini ada perbedaan. Kalau tadi credit card Metaphor dan trans_april karena mereka formatnya Excel dari filenya, maka memang kita akan memilih Excel file. Berhubung unacceptable codes ini beda, dia formatnya txt atau text, maka kita akan memilihnya bukan Excel file lagi, tapi kita akan memilih ke delimited text file. Di sini. Lanjut next. Nah, di sini ada pembeda. Kita akan lanjut ke bagian field separator, perhatikan bagian sini. Kita akan memilih tab untuk pembeda area yang ada. Maka muncullah perbedaan seperti ini. Next, kita akan use first row as field names. Next, dan mungkin dari modulnya bisa diperhatikan apa yang harus disamakan, sepertinya aman saja. Next, kita akan lanjut saja. Nyimpannya dengan nama unacceptable code. Sama. Fill. Simpan. Yap. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini tipe dari teksnya kita akan menggantinya ke di bagian quotes ini kita akan kan ini ada quotes sama description. Di sini kita akan mengganti quotes, bagian quotesnya, tipe bagian quotesnya yang sebelumnya numeric formatted, kita akan menggantinya ke ASC 2 teks. Next, kita akan melanjutnya.
Di sini deskripsinya sudah terlihat semuanya. Kalau tipe codes sudah menjadi ASC2, next saja, finish. Kita akan menyimpannya dengan nama unacceptable codes. Muncullah tabel unacceptable codes. Next, selanjutnya kita akan langsung ke tahap selanjutnya. Kita akan memasukkan data company department txt. Ini sedikit mirip sama yang unacceptable code sebelumnya yang sama-sama format txt. Mari kita lanjut untuk membukanya. Next, tabel sama seperti sebelumnya. Next, kita akan cari tadi namanya company department text. Nah, ini. Langsung saja buka PC sama. Di sini juga sama, delimited text file. Sampai di sini ada pembedanya. Yang tadi unacceptable codes menggunakan first row as field name, tapi sekarang jangan di checklist. Next, sebagai field separatornya, pemisah fieldnya pakai tab juga sama. Jadi sama ini muncul seperti itu. Kita akan next, simpan datanya juga sama, company dengan nama company debt. Sama seperti instruksi yang ada. Simpan. Selanjutnya kita cek di field properties-nya. Di bagian edit ini, edit field properties screen, kita akan mengganti field 1 dengan nama debt name. Jadi kita diklik dulu di sini. Nama ini kita akan menggantinya menjadi debt name. Untuk field 2 kita akan menggantinya dengan nama debt code. Seperti yang ada di instruksi nomor 5 dan 6. Di bagian tipenya juga jangan lupa untuk diganti ke ASC2 sesuai instruksi yang sudah diberikan. Untuk field 2 tadi atau debt code yang sekarang, karena dua-duanya sudah ASC Romawi 2 text, kita next lagi dengan nama company debt sama. Oke, muncullah company debt dengan data dan nama yang sudah kita berubah di bagian header-nya. Next, kita akan lanjut ke employees.csv. Select file, new, table sama seperti sebelumnya. Kita next lagi. Kita akan mencari tadi namanya employees.csv. Employee ini. Yap, belakangnya csv. Diklik saja, PC buka juga. Ini caranya juga sama seperti unacceptable codes. Kita akan memilihnya di bagian delimited text file. Di sini kita akan melihatnya kalau akan ada settingan-settingan khusus yang seperti sebelumnya dari unacceptable codes dan common debt. Lanjut saja dengan beberapa keterangan yang perlu diperhatikan di nomor 4 ini. Yang harus kita perhatikan di delimited file properties-nya dari employee CSV. Yang pertama, koma harus terpilih di field separator. Yang kedua, use first row as field name, itu di checklist. Kalau sudah, kita next. Kita akan menyimpannya dengan nama employees. Kita lanjut di sini di edit field properties. Ini kita sudah sampai di edit field properties. Di beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengganti card num ini di bagian ini, card num, nama card num-nya ini. Bagian tipenya harus diganti ke ASC2 text. Hal ini berlaku juga sama mno. Kita akan menggantinya dengan ASC2 text dan mno juga. Ini masih numeric. Kita akan menggantinya. Lalu yang kedua, mengganti hire date
area hire date itu dari ASC ini menjadi date atau tanggal. Next, pastikan salary dan bonus 2002 itu tipenya numeric yang formatted. Kita langsung ke salary, numeric formatted sudah, bonus masih ASC maka kita akan menggantinya ke numeric formatted. Oke. Sampai di sini kita cek lagi change, kita cek lagi card number dan MNO itu sudah ASC. Yap. Oh, ini masih date malah. Terlihat. ASC, hire date itu tadi date, salary dan bonus ini sudah numeric format. Kita dapat mengganti judul yang ada di sini antara first name, last name, card name dan lain-lain jika diperlukan. Karena mengganti itu tidak ngefek karena hanya sebagai penanda. Next, kita langsung saja menyimpannya sebagai employees. Oke. Sampai di sini kita akan ditampilkan beberapa perubahan yang sudah menyesuaikan tadi dari properties yang sudah ada. Next, kita akan mengimpor acceptable codes, access database. Langsung saja file new table this. Oke, next acceptable codes ini micro mdb. Oke, kita buka PC. Next, di sini karena dia formatnya access database, langsung saja karena itu juga satu tabel dan sama juga ini tipe filenya itu dari access database, langsung kita next saja. Ada satu saja, next. Kita menamainya acceptable codes. Oke. Tidak ada perubahan yang diperlukan. Finish. Oke. Baik, sampai di sini kita sudah memasukkan 1 2 3 4 5 6 tabel dari folder sampel data files, yaitu acceptable codes, yap, sama company debt, yap, sama credit card Metapor, employees, trans April, dan unacceptable codes. Kita akan menyimpan project ACL tutorial Metapor dengan cara file, save project, atau di keyboard bisa dipencet CTRL-S. Itu sudah langsung save project yang kita sudah sampai mana. Kita sudah mengimpor 6 tabel yang diperlukan di Kepler 3. Kita masuk ke exercise, save the existing project under a new name. Jadi di sini kita ingin menyimpan progres kita tapi dengan nama yang berbeda. Klik file, save project as. Di sini kita akan memberikan nama yang baru terhadap progresnya. Sebagai contoh di exercise kita diminta untuk memberikan nama yang baru yaitu ACL tutorial Metapor test, ada tambahan tes di belakangnya. ACL tutorial Metapor test akan tersimpan di sini. All previously saved change will copied. Ya, kita akan membuat sebuah kopian baru di project ACL tutorial Metapor test, tapi kita tetap bisa menggunakan ACL tutorial Metapor yang sudah kita buat sebelumnya. Oke saja. Kita masih membuka project yang ACL tutorial Metapor yang tadi hanya membuat semacam backupan masing exercise-nya. Oke, sampai exercise yang pertama. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya yaitu cek dan verifikasi data yang sudah ada. Di sini kita ditugaskan untuk cek tipe data dan formatnya, verifikasi data di tabel, dokumentasikan ke pekerjaan kita. Langsung saja kita akan cek tipe data dan format yang ada. Di bagian kita sebagai contoh, ini credit card number harusnya 16 digit tanpa ada tambahan karakter. Tipe fieldnya juga harus ASC2 text. Date ya harus date yang memang tanggal seperti hire date dan lain-lain. Kita akan langsung di bagian view and edit data definition in tabel. Jadi di tabel-tabel yang sudah kita masukkan sebelumnya, kita bisa mengedit dan mengotak-atik sesuai yang kita perlukan. Sebagai contoh di sini kita akan mulainya dari credit card Metapor. Kita pilih,
credit card Metaphor. Di bagian kiri ada edit, table layout. Di table layout ini kita akan memunculkan settingan-settingan yang ada dari tabel-tabel yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, card number ini seharusnya dia seharusnya kategorinya karakter, tapi N di sini menandakan kalau card number itu kategorinya masih numerik. Maka dari itu kita akan double klik ini card number, card num. Kita akan mengganti tipenya dari numerik ke ASC2. Lalu kita checklist green checkmark ini. Checkmark warna hijau. Nah, tadi yang card number dari yang kategorinya numerik atau tipenya numerik menjadi ASC2 atau characters. Kita close tabelnya. Next, kita akan memverifikasi data yang ada di tabel. Kita akan coba di bagian instruksinya, verifikasi data di tabel. Kita akan membuka credit card Metaphor sama, sudah terbuka ini, terlihat. Klik data, verify. Di sini kita akan memverify keseluruhan area atau field yang ada. Mari kita verify field, lalu add all, karena kita akan memasukkannya semua. Oke. Sudah terpilih semuanya, kita oke. Di sini tertulis kalau 0 data validity error detected. Jadi tidak ada validitas error yang terdeteksi dari data-data tersebut. Dan di modul juga terjelaskan you should have 0 data validity errors. Nah, jadi sudah terverifikasi datanya di satu tabel. Baik, sampai di sini kita kembali lagi. Kita akan mendokumentasikan pekerjaannya kita. Jadi maksud dari dokumentasi pekerjaan itu seperti kita akan membuat sebuah catatan kita sudah sampai mana dalam pekerjaan. Maka kita langsung saja di sini di instruksinya kita akan menambahkan sebuah catatan. Di sini kita klik kanan di bagian ACL tutorial Metaphor yang ini projectnya. Kita klik properties. Kita masuk ke notes. Nah, notes ini kita bisa nulis, terserah mau dinulis apa. Di sini kalau secara dari modulnya kita diminta untuk menambahkan tanggal sekarang dan waktunya dan ringkasan apa yang akan kita selesaikan dalam pekerjaannya. Bebas mau. Saya menargetkan chapter 3 bisa berakhir pada tanggal sekian. Bebas, seperti memberi catatan saja. Nanti juga kedepannya kita juga bisa mengedit catatan tersebut jika saja target yang kita tulis sebelumnya sudah tercapai dan ingin membuat target baru. Seperti itu. Mungkin lanjut chapter 4, 5 dan sampai 7 sampai terakhir. Oke. Dan project properties pun tertutup sendirinya. Oke. Untuk terakhir kita akan menambahkan sebuah catatan di tabel. Kalau sebelumnya kita memberikan catatan di projectnya langsung dan untuk keseluruhan, untuk kali ini kita akan menambahkan sebuah catatan di tabel yang spesifik, di baris yang spesifik. Kita langsung saja, kita coba di employee tabel, di tabel employee coba kita buka dengan list banyaknya seperti ini. Right click record cell 3. Jadi di cell 3 diklik kanan, yang namanya Matthew Lee ini diklik kanan saja. Lalu edit note. Nah, di sini yang jadi pembeda. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau kita membuat catatan di project ya itu kita memberikan ringkasan kita sudah sampai mana, terserah, sesuaikan saja dengan keperluan. Di sini pembedanya adalah kita memberikan catatan di bagian kolom yang spesifik. Sebagai contoh di bagian di modul ini diinstruksikan untuk memberikan catatan this employee is leaving Metaphor Corporation by the end of the year. Yang ini berarti karyawan ini meninggalkan Metaphor Corporation di akhir tahun. Berikan catatan saja this employee
is leaving Metaphor Corporation by the end of the year. Oke saja. Di sini kita muncul ada titik yang menandakan ternyata di Matthew Lee ada catatan tersendiri dari auditnya. Kita cek ada catatan apa? Ternyata karyawan ini meninggalkan Metaphor Corporation di akhir tahun. Jadi ada catatan. Mungkin kalau misal ada di Beth Sinclair, kalau diberikan catatan karyawan ini dan lain-lain apa yang disesuaikan dengan catatan yang diperlukan. Karena tadi kosongan jadi tidak muncul apa-apa. Hanya yang nomor 3 kalau sebagai contoh. Klik OK. Nah, pada faktanya catatan tersebut tidak mempengaruhi sama sekali datanya. Cuman kita kan memberikan tanda kalau ada catatan tersendiri terhadap nama karyawan tersebut. Sampai di sini. Sampai di sini kita mulai di bagian akhir. Kita akan mencoba exercise. Verify the data for at least one other table in ACL tutorial Metaphor. Jadi di sini kita diminta dari exercise-nya coba untuk verify data lainnya yang bisa coba kita verify. Kita tadi sebelumnya telah memverify credit card Metaphor, tapi kita diminta untuk coba untuk verify tabel-tabel lainnya. Kita akan contoh ambilnya Trans April saja. Kita data verify fields at all. Karena kita akan verify semuanya, muncullah 0 data validity error sama. Jadi ini artinya data Trans April tidak mengalami error atau tidak terdeteksi error. Dan chapter 3 pun berakhir. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Terima kasih.